Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, silakan dibuka ibu-ibu kitab Umdatul Mar'ahnya. Sekarang 63 ya. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. Halaman 125. Sudah? Alhamdulillah. Yuk 1, 2, 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'arid. Masya Allah. Hadis ini mengingatkan kita untuk menerima setiap yang datang untuk melamar putri kita, ya, karena kita sudah emak-emak, ya. Kecuali bagi yang masih muda, ya, siapapun yang datang untuk melamar, kalau kriterianya salih maka harus diterima. Baik, kita pelajari dulu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Dan semua apa yang diperintahkan Rasulullah itu bermanfaat ya akhwat, ya. Ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Apa kata beliau? Idza khataba ilaikum, jika ada seseorang yang mengkhitbahmu. Kemarin kita sudah belajar kan tata cara ta'aruf tuh, khitbah itu proses yang keberapa ibu-ibu? Ketiga, tukar biodata, nazar, khitbah. Baik, ya kan, khitbah ya bu, lamaran, ya. Jika ada yang melamarmu atau yang mengkhitbahmu dan dia laki-laki tersebut man tardawna dinah, yang agamanya bagus, ya. Apa tadi syaratnya bu? Agamanya bagus dan wa khuluquhu, dan akhlaknya bagus, maka fazawwiju, maka nikahkanlah dia. Maksudnya adalah tidak boleh kita tolak atau tidak boleh anak-anak kita tolak. Saya ingin menyampaikan ibu-ibu bahwa ternyata dalam pandangan Islam kriteria laki-laki itu untuk dijadikan sebagai seorang suami tidak muluk-muluk, ya. Saya kaget ketika kami dari tim Sakinah Mutiara Hikmah waktu itu mencoba untuk membuat program ta'aruf, ya. Yang ada para perempuan, ya, para perempuan itu targetnya cukup tinggi, ya. Sampai kami melihat ada yang mematok bu, gajinya harus 2 digit, 3 digit. Itu sampai ada yang seperti itu. Padahal usianya sudah di atas 30 tahun, ya. Dan ada juga yang mulai menuliskan calon laki-lakinya harus kulitnya putih. Betul. Yang ikhwan juga begitu. Yang ikhwan nulis, akhwat kan biasanya kriteria, ya, kriteria. Dicari akhwat yang kulitnya putih, rambutnya semampai. Ya, subhanallah, itu sampai ada seperti itu. Apalagi ikhwan itu biasanya nyarinya akhwat yang usianya di bawah 24 tahun. Nah, bahkan ada juga yang dia menyebutkan suku gitu, ya, menyebutkan suku, dari mana sukunya, harus yang seperti ini, yang seperti ini, sampai detail. Subhanallah. Subhanallah ya akhwat, boleh kita memilih sesuatu yang baik, ya, dari dunia, tapi ternyata kalau sudut pandang kita dalam menerima pasangan atau dalam menerima calon menantu hanya dari dunia saja, maka jangan pernah kaget kalau ternyata nanti dalam kehidupan putra-putri kita tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Kenapa? Karena patokannya hanya dunia. Subhanallah. Dan sekarang, Allahu Akbar, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dengan maraknya LGBT di mana-mana, kalau kita punya anak perempuan
perempuan, maka benar-benar kita itu minta sama Allah agar yang datang kepada anak perempuan kita adalah laki-laki yang normal. Betul. Kenapa kok sampai sedemikian ngeri? Karena ada banyak laki-laki yang casingnya pakai baju koko, nyun sewu nggih, pakai baju koko, solih kelihatannya. Tapi setelah menikahi seorang perempuan, baru dia ngaku kalau dia suka sesama jenis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini banyak, Bu. Saya pernah ceritakan, Bu. Coba saya cek dulu siapa yang punya anak putri yang sudah belasan tahun usianya. Oh, banyak. Masya Allah. Jadi ceritanya, Bu, ini kisah nyata. Saya ditelepon oleh seorang wanita, nggak tahu dapat dari mana. Ditelepon, ini dengan Ustazah Aziza, ya betul gitu ya. Ustazah tolong ke JIH sekarang, saya lagi butuh sekali gitu. Intinya kalau Ustazah nggak cepet datang, nggak tahu saya masih hidup nggak setengah jam kemudian. Wah, itu ancaman yang mengerikan ya. Saya astagfirullahaladzim, kalau saya nggak datang dosa dong. Alhamdulillah waktu itu suami mau mengantar, Masya Allah. Terus saya ditunjukkan nomor sekian gitu, namanya diberitahu ke kami. Alhamdulillah saya masuk, ibu-ibu, apa yang terjadi? Saya lihat seorang wanita yang masih cukup muda usianya, dia mengalami depresi. Terus ceritalah ke saya bahwa ternyata dia itu manten baru, menikah belum lama, dan waktu setelah menikah itu kata beliau suaminya ternyata baru terus terang gitu ya, bahwa tidak mencintainya dan dia punya pasangan tapi sesama laki-laki ya. Dan ini membuat mbak ini shock gitu loh, shock dan belum bisa menerima. Subhanallah, subhanallah. Dan ini terjadi. Itu kasus yang saya tahu baru satu ya. Belum, wallahu ta'ala alam, mungkin masih banyak di luar sana. Maka penting bagi kita ibu-ibu, kan kita nggak mungkin toh dicari calon menantu yang non LGBT gitu ya. Misal, sekarang apa yang bisa kita lakukan nih hari ini ketika kita ingin calon menantu kita itu laki-laki yang salih, laki-laki yang akhlaknya bagus, maka yang kita minta kepada Allah adalah banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah agar nanti yang melamar putri kita adalah benar-benar laki-laki yang salih, yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang juga banyak laki-laki yang casingnya salih, dia update di Facebooknya dengan kajian-kajian, dengan materi-materi agama, ternyata apa, Bu? Ternyata setelah ditemui dia tidak solih. Dan saya pernah mendengar juga ada akhwat yang sempat terjebak melihat postingan laki-laki yang seperti ini. Setelah diajak menikah kok ternyata berbeda dari apa yang diharapkan. Ya subhanallah, sekarang ini banyak casing-casing yang dia ternyata tidak sesuai dengan yang ada pada dirinya. Ya subhanallah. Dan ini hati-hati ibu-ibu. Yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai ibu ya, yang bisa kita lakukan adalah kita pantaskan anak-anak perempuan kita untuk menjadi anak yang salihah, untuk memiliki akhlak yang karimah, yang bagus. Dari mana mereka dapatkan ini? Dari kita sebagai ibunya ya. Kalau kita punya anak putri, mulai anak-anak kita diajarkan bagaimana nanti kalau kamu jadi seorang istri harus solihah ya nak, bagaimana cara melayani suamimu, bagaimana nanti kamu harus beradab kepada suami sebagaimana ibu beradab kepada ayahmu. Ya subhanallah. Dan itu harus kita ajarkan ya akhwat. Seorang anak, dia akan bisa meniru dengan cepat apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Barang siapa yang saat ini ibu masih berusaha untuk memantaskan diri menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, semoga Allah mampukan, semoga Allah mudahkan. Setiap diri kita diuji dengan masing-masing. Ada kalanya kita ingin suami kita solih tapi belum Allah solihkan, maka kita banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, wahai Rabbku, bagaimana suami hamba menjadi teladan yang baik bagi anaknya sedangkan suami hamba belum saleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini coba kalau kita lihat secara detail, Rasulullah SAW menyuruh untuk memilih seorang laki-laki yang bagus, yang diridhoi agama dan akhlaknya. Ya kan? Dan bukan au. Kalau bahasa Arab au kan atau ya Bu. Berarti salah satunya aja bisa. Agamanya bagus is okay, akhlaknya nggak bagus boleh misalnya, atau akhlaknya bagus agamanya nggak bagus juga boleh. Tapi di sini wa dan, berarti yang harus kita pilih ibu-ibu untuk menjadi pasangan hidup putri kita adalah seorang laki-laki yang bagus agamanya, juga bagus akhlaknya. Kenapa? Karena subhanallah saya pernah mendapatkan curhatan. Saya masih ingat waktu itu mbaknya datang setelah saya mengisi kajian di masjid dekat UNY waktu zaman dulu kala.
sekitar 2013. Waktu itu saya masih mengisi anak-anak mahasiswa di daerah-daerah utara. Ada mbak-mbak judulnya pernikahan gitu ya. Mbak-mbak yang datang ke saya. Ini sebagai ibrah ya Bu, tapi tidak pula kita langsung menyimpulkan. Jadi intinya mbak ini bilang ke saya, Ustazah, saya sudah punya anak alhamdulillah, dan saya dikaruniai oleh Allah suami yang hafal Quran 30 juz. Nah, saya bilang alhamdulillah. Tapi Ustazah, waduh, saya kaget udah ada tapi nih. Kalau tapi kan berarti ada sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi Ustazah, mohon maaf, suami saya tuh ringan tangan, ya. Dia terbiasa memukul, ya. Tangannya mukulin saya atau anak-anak saya. Ya, subhanallah. Dan ini membuat hati saya teriris-iris katanya. Dan beliau mulai meneteskan air mata, ya Rabb. Bahkan perkataannya aja kasar. Ya, subhanallah. Kalau laki-laki yang demikian menurut ibu-ibu, sebenarnya dia solih atau belum? Belum. Padahal hafal loh 30 juz Al-Quran. Maka dari itu, yang namanya milih calon menantu itu ibu-ibu, jangan terlalu tergesa-gesa. Walaupun dia sudah hafal 30 juz, harus dilihat lagi akhlaknya seperti apa, ya. Karena tidak menjamin seorang laki-laki yang hafal 30 juz dia bisa mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran, ya kan? Dan bisa jadi orang yang nggak punya hafalan Al-Quran sekalipun, tapi laki-laki ini dia mau belajar agama, belum punya hafalan, hanya mau belajar agama. Orangnya Hanif. Hanif tuh lurus gitu ya, lurus. Dia mau belajar agama, nggak punya hafalan Quran, dan akhlaknya bagus, ini lebih baik daripada yang punya hafalan Quran 30 juz tapi tidak menampakkan kebaikan akhlak pada kehidupannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun perlu diingat, tidak semua yang hafal Quran itu akhlaknya tidak baik. Ada juga yang hafal Quran 30 juz akhlaknya juga bagus. Jadi ini sebagai gambaran. Dan subhanallah ibu-ibu, yang perlu diingat, kalaulah ada misalnya seorang laki-laki yang dia akhlaknya tidak bagus, yang misalnya tadi mudah menampar, kasar, coba dilihat lagi ya. Nanti kalau misalnya ada seorang istri dia punya suami model demikian, coba sabar dulu, biarkan suami itu cerita. Karena saya juga punya kisah, ternyata seorang laki-laki ketika dia memukuli istrinya, dia berkata kasar, ternyata setelah dia cerita apa yang terjadi, ternyata itu dampak dari pengasuhan kedua orang tuanya. Ya, di orang tuanya selalu ketika dia kecil memukuli, ya, selalu kata-katanya kasar, dan itu yang terbiasa didengar. Ya, subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang jelas kalau mau cari menantu soleh, jangan cari di tempat-tempat sepak bola ya. Kemarin saya ngeri-ngeri sedap ibu-ibu mendengar ya, di Yogyakarta ada apa Bu? Tawuran antara klub bola, klub silat. Subhanallah. Bagaimana mereka nanti menjadi teladan yang baik bagi anak dan istrinya, ya. Carilah laki-laki yang dia bagus agamanya, juga bagus akhlaknya. Caranya bagaimana? Caranya biar suami kita yang melihat gitu ya, mencari. Insya Allah minta sama Allah, Allah kasih jalannya. Allah kasih jalannya. Begitu pula dengan mbak yang usianya berapa mbak? 20. Sudah menikah? Belum. Bagi para gadis yang saat ini belum menikah, maka ketika datang laki-laki yang saleh, ketika datang laki-laki yang agama dan akhlaknya bagus, maka jangan ditolak. Walaupun mungkin gajinya baru berapa digit? 1 ya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena dunia itu bisa dicari. Bahkan janjinya Allah mengayakan seseorang yang menikah. Ya, yang pasti calon suaminya itu mau bekerja. Itu sudah harus disyukuri loh ibu-ibu. Kenapa? Karena ada banyak zaman sekarang laki-laki yang malas bekerja. Subhanallah. Maunya mager. Ya, itu banyak. Kemarin saya dengar juga ada seorang istri yang subhanallah. Jadi karena sering mendengar konsultasi, ya insya Allah ini jadikan ibrah. Saya tidak menyebutkan kisah siapa, tapi insya Allah jadikan ibrah. Jadi ada seorang istri itu yang ternyata dia punya suaminya malas kerja, nggak mau, ya, nggak mau memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Akhirnya ketika bersama istrinya, istrinya selalu ayo kerja mas. Bosan dengan omongan istrinya, dia pergi. Ya pergi, dan subhanallah setelah istrinya meminta digantung istrinya, nggak diceraikan tidak, diberi nafkah tidak. Ya, ini terjadi juga pada zaman sekarang. Saya yakin kalau seorang laki-laki itu salih, agama dan akhlaknya bagus, pasti dia bertanggung jawab. Dia tahu kewajiban sebagai seorang suami, yaitu memberikan nafkah secara lahir dan secara batin. Dan
kalaulah laki-laki ini sudah berusaha bekerja ya akhwat, ibu-ibu, dan dia jujur bahwa pekerjaan yang dijalaninya adalah halal dan dia bawa pulang dari apa yang sudah ia usahakan, maka bagi sang istri ia harus berterima kasih kepada suaminya apa yang dibawa ke rumahnya. Kalaulah belum banyak, minta sama Allah, ya Allah berikanlah keberkahan dengan harta yang dibawa oleh suami hamba. Ya, yang dicari dalam kehidupan tuh bukan seberapa banyak ibu-ibu, tapi seberapa barokah atau berkah. Subhanallah. Ya, sekarang laki-laki itu langka ibu-ibu. Ya, saya lupa kalau kemarin Ustadz Abduh itu pernah bilang 1 banding berapa gitu. Ada yang ingat tak Ustadz Abduh pernah bilang? Saya lihat videonya Ustadz Abduh terus beliau sepertinya bilang 1:25 apa ya? 1 banding berapa gitu. Banyak sekali Bu. Satunya laki-laki, perbandingan perempuannya banyak sekali. Kalau yang kemarin kami alami, yang ta'aruf itu 20 ikhwan yang memasukkan data 120 akhwat. 1 banding berapa? 6, bukan 1:4 lagi, 1:6. Jadi memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa sebelum hari kiamat itu kaum perempuan lebih banyak mendominasi. Ya subhanallah, bahkan nanti para pengikut Dajjal itu banyaknya kaum wanita. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billah. Jadi penting sekali lagi bahwa jika laki-laki datang dan dia bagus agamanya, bagus akhlaknya, atau mungkin kalau kita orang Indonesia biasanya akhlak itu dikaitkan dengan adab. Ya, bagus adabnya, maka terimalah dengan sepenuh hati. Urusan dunia insya Allah bisa dicari. Kenapa harus diterima? Karena kalau tidak diterima, maka akan ada fitnah yang Allah tampakkan di muka bumi dan juga kerusakan yang sangat merajalela. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah bahwa seseorang ketika dia tidak menerima laki-laki yang salih, yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus, maka akan terjadi berbagai macam perzinahan. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena laki-laki itu dalam menikah itu hukumnya berbeda-beda. Ada yang sudah wajib, ya. Bagi siapa laki-laki yang dia sudah wajib menikah, bagi yang sudah tidak lagi bisa menahan syahwatnya. Ya. Jadi kalau ada anak, ibu-ibu punya anak laki-laki, dia sudah bilang ke kita, "Mah, mau nikah," gitu ya. Terus nanti kita lihat, oh anak kita sudah bisa cari uang, sudah tahu tentang ilmu pernikahan. Kita tanya, sudah belajar belum nak tentang ilmu pranikah gitu ya, ilmu tentang nikah. Kamu udah ikutin belum kelas-kelas pranikah gitu ya. Harus punya. Kalaulah ada orang tua yang membiarkan anak laki-lakinya menikah tanpa ilmu, kita dosa ibu-ibu. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu ibadah dan seorang laki-laki ini imam bagi keluarganya. Kalau ibadah tidak diawali dengan ilmu, maka ibadahnya sia-sia. Jadi kita harus cek bahwa anak laki-laki kita harus sudah ikut kelas-kelas pranikah. Kelas-kelas bagaimana dia bertanggung jawab nanti terhadap keluarganya. Ya. Kalau kita sudah berikan itu, anak kita mau menikah, kita tawarkan calonnya mau mamah carikan atau bagaimana. Ya. Mama punya calon, ya calon yang seperti apa kamu mau? Yang perempuan cantik, bagus, agamanya, ya kita carikan, boleh. Ya. Karena memang haknya laki-laki itu diantaranya boleh menikahi wanita yang cantik, boleh Bu. Apa sih hikmahnya? Kenapa kok perempuan nggak ada harus menikahi laki-laki yang ganteng gitu ya? Tapi kalau laki-laki kok boleh menikahi wanita yang cantik? Karena fitnah terbesar kaum laki-laki itu ada pada wanita. Harapannya ketika istrinya cantik, dan cantik itu relatif ya ibu-ibu. Ya, orang punya kulit black sweet juga cantik, bisa jadi cantik. Jadi nggak harus cantik itu melulu putih, enggak. Ya. Nah, kenapa dia harus cantik? Karena seorang laki-laki ketika dia melihat di luar perempuan yang bermacam-macam ragamnya, kata Rasulullah SAW, wahai kaum laki-laki, kalau kamu melihat ya atau terpaut hatimu dengan perempuan-perempuan yang ada di luar sana, maka pulanglah ke rumah. Ya, pulanglah ke rumah dan lihat istrimu. Semua yang ada pada wanita yang kamu lihat di luar itu ada pada istrimu. Nah, kalau perempuannya cantik, maka ini bisa menjadi obat bagi kaum laki-laki. Itu hikmahnya. Kan memang ada. Rasulullah SAW bilang begitu. Kalau mau menikahi perempuan, nikahilah. Nanti ujung-ujungnya agama juga. Ya, nikahilah yang dia itu enak kalau dipandang, begitu kan? Idza tasruhu idza nadhar. Kalau misalnya dia itu penurut. Nah, ini penting juga nih. Ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, carikan calon menantu yang anaknya nurut. Kenapa? Karena ini akan membuat dia lebih bersyukur nanti kepada suaminya. Dia lebih qanaah. Ibu-ibu, banyaknya wanita yang masuk ke dalam neraka itu ternyata
faktor diantaranya adalah disebabkan karena dia nggak nurut sama suaminya. Subhanallah. Dan kita bisa melihat ada anak-anak gadis yang nurut gitu kan, ada anak-anak gadis yang nggak nurut, itu kita bisa lihat. Kita tanya lingkungan sekitar ini model anaknya seperti apa. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya, dan jangan lupa nikahkan anak-anak kalian dengan perempuan-perempuan yang banyak anak gitu kan. Dilihat dari mana kita melihat bahwa anak, misalnya kita punya anak laki-laki ya, kita mau cari calon menantu perempuan. Wah, ini jadi kayak sekolah calon mertua. Nggak apa-apa ya. Kalau kita punya anak laki-laki, kita carikan menantu yang dia keturunan keluarganya dari keluarga yang keturunannya banyak. Nah, itu dia. Orang-orang zaman dulu kan banyak-banyak tuh anaknya. Ya, simbah suami saya aja anaknya 12. Masya Allah. Ya, jadi wah ini berarti subur. Nggak apa-apa. Ya, kita jadikan itu sebagai patokan. Oh iya. Kenapa? Karena biasanya kalau dia dari keturunannya banyak, insya Allah subur. Dan inilah yang ingin Rasulullah SAW banggakan nanti di akhirat nanti, bertambahnya umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan terakhir, kriteria kalau mau cari menantu perempuan, tadi kan sudah, kalau cari menantu laki-laki apa tadi? Agama dan akhlaknya yang bagus. Kalau kita punya anak laki-laki, tips cara mencari menantu perempuan, ya, yang terakhir adalah yang penyayang, al-wadud. Kata Rasulullah SAW, al-wadud itu penyayang. Bisa kelihatan, ya. Apalagi kalau ternyata ustazah anak-anak misalnya, wah itu kan kita bisa ngelihat, ya Masya Allah luwes ketika ngajar anak-anak, ya. Dan tak heran ada beberapa ikhwan itu yang minta ke suami saya, Ustadz saya mau ustadzah satu. Ustadzah satu tuh satu yang di tempat saya, lah ada ustadzahnya juga belum pada menikah. Ya, kenapa ikhwan maunya ustadzah satu? Karena udah terbiasa dengan anak-anak. Dan biasanya para ustadzah yang terbiasa ngajar anak-anak itu penyayang. Ya subhanallah, sabar. Betul Bu, Masya Allah. Dan sabar juga menjadi modal untuk berumah tangga. Kita bisa bayangkan dah Bu, kalau perempuan atau istri itu nggak sabar, nggak ngalah, egois, laki-lakinya bertingkah, suaminya bertingkah, dan perempuannya nggak mau ngalah, nggak mau sabar, kira-kira bagaimana kehidupan rumah tangganya? Bubar barisan. Betul. Jadi penting bagi kita untuk mencarikan calon menantu bagi anak kita yang laki-laki, wanita-wanita yang penyabar, yang penyayang, yang cantik, yang bagus agamanya, yang keturunannya dari keturunan yang banyak, Masya Allah, yang taat, yang nurut, Masya Allah. Banyak kali ya kriterianya ya, Masya Allah. Baik. Nah, kemudian di sini ya akhwat, ya, kita hari ini akan meneruskan di pelajaran ke-64 ya tentang perwalian, dan ini juga penting. Jadi seperti daurah pernikahan ini Ustazah hari ini ya, Masya Allah. Jadi hadiah untuk ibu-ibu. Ya, baik. Yuk kita baca di hadis ke-64 tentang wali nikah. Ya, 1, 2, 3. An Abi Hurairah Masya Allah. Baik. Di hadis yang ke-64 ini, ibu-ibu, di sini dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata beliau? La tunkihul mar'atul mar'ah. Dalam agama Islam kita yang mulia, syariat kita menjunjung tinggi apa-apa yang berkenaan dengan kemuliaan wanita. Dan di antara yang disyariatkan adalah seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain, ya. Atau wala tunkihul mar'atu nafsaha, dan tidak boleh juga seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Ya, ini ibu-ibu, syariat ini harus kita pegang dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, di agama kita yang mulia itu, ketahuilah bahwa yang namanya wanita tuh nggak bisa jadi wali. Kenapa kita harus ajarkan, Bu? Barangkali bertambahnya zaman ada banyak kerusakan. Kalau
anak kita tidak dibekali dengan demikian, barangkali suatu hari kelak ada kelompok-kelompok yang memperbolehkan perempuan menikahkan dirinya. Ya, kita sekarang masih hidup saja, Bu. Ada sebuah kelompok yang berani menjadikan perempuan menjadi khatib Jumat, ya. Menjadikan perempuan safnya bareng dengan laki-laki. Padahal kita tahu yang namanya perempuan itu safnya di belakang laki-laki. Coba kalau anak kita tidak dibekali oleh orang tuanya demikian, bagaimana nanti anak kita, ibu-ibu? Jadi hal-hal yang demikian itu sangat-sangat penting menurut saya, ya. Anak-anak kita harus mengetahui bagian soft perempuan itu seperti apa. Kalau dia di depannya laki-laki, dia sebelah mana. Kalau dia sesama akhwat, sholatnya sebelah mana. Kalau ada anak yang sama suaminya, dia sholatnya sebelah mana. Itu semuanya harus diketahui, ya. Dan juga tadi diantaranya adalah seorang wanita dia tidak boleh menikahkan orang lain. Mbok Menawi, tahu Mbok Menawi, Bu? Barangkali suatu hari kelak ada super woman yang mengaku bahwa dia boleh menjadi wali bagi wanita lainnya. Kan bisa jadi terjadi pada zaman di mana kebodohan merajalela. Dan Rasulullah baginda Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti, ibu-ibu, bahwa suatu hari kelak sebelum datang hari kiamat tuh kebodohan di mana-mana. Allah cabut ilmu dari muka bumi ini. Cara Allah cabut ilmu dari muka bumi ini, ibu-ibu, dengan Allah wafatkan para ulama. Jadi harusnya kalau ada ulama yang meninggal dunia, kita itu sedih. Kenapa? Karena secara tidak langsung Allah sudah mencabut ilmu agama dari muka bumi ini. Kalau ulama sudah diwafatkan, ibu-ibu, yang ada kebodohan merajalela. Subhanallah. Dan cara di antara cara kita ikhtiar agar ilmu masih ada di muka bumi ini adalah mendidik anak-anak kita untuk lebih mengetahui apa agamanya. Ya, harus belajar, termasuk di dalamnya kita ajarkan bahwa yang namanya perempuan tidak sah kalau jadi imam, sedangkan di situ ada kaum laki-laki, ya. Baik itu jadi imam salat ataupun khutbah Jumat, nggak boleh. Kenapa? Karena syarat dari orang yang berkhutbah Jumat itu apa, ibu-ibu, kalau kita belajar fikih? Laki-laki. Ya, Ummu Qurrata baru datang. Tadi saya sudah kasih bocoran cara memilih menantu, kan beliau punya anak laki-laki perempuan tuh pas. Cara memilih calon menantu perempuan, cara memilih calon menantu laki-laki. Ya, nanti catat ya, insya Allah. Kemarin bukan caranya ya, Bu, ya. Kemarin ta'arufnya, bagaimana menikah, ya. Tapi sekarang memilihnya. Sama belum kan? Belum, ya. Maunya instan, ya, Masya Allah. Stok laki-laki itu sekarang sedikit, ya. Betul, sudah banyak biodata yang masuk ke kami. Ustazah nitip carikan laki-laki yang solih. Laki-laki yang solih itu sekarang stoknya sedikit, betul, langka. Subhanallah. Maka dari itu kalau dapat laki-laki solih, agamanya bagus, akhlaknya bagus, terima. Ya. Urusan masalah dunia belakangan. Ya. Yang penting laki-laki ini mau bekerja, nggak mager. Tadi sudah ya. Baik. Nah, sekarang ibu-ibu, ketahuilah bahwa yang namanya menikah itu ada rukunnya. Nah, ini ibu-ibu harus belajar lagi. Dan kita harus beritahukan kepada anak-anak kita. Apa di antara syarat atau rukun nikah itu? Di antara rukun nikah adalah adanya dua orang yang melakukan akad nikah. Maksudnya ada calon pasangan suami dan calon pasangan istri. Ya. Dan yang harus menikah laki-laki dan perempuan. Dalam agama kita tidak sah kalau yang menikah laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya, subhanallah. Tadi kan saya baru berbicara masalah ngerinya zaman sekarang, banyaknya laki-laki yang suka laki-laki. Sebaliknya ibu-ibu, ada juga kisah di mana perempuan itu suka perempuan. Kemarin saya dijemput oleh salah satu panitia kajian karena perjalanannya cukup jauh. Ya, panitia kajian cerita ke saya, Ustazah, kami tuh pernah menghadiri sebuah acara di SMA Islam ternama di Yogyakarta. Nah, saya sama teman saya tuh waktu itu mau ke toilet, lihat ibu-ibu, mau ke toilet, dan ini terjadi di Yogyakarta. Sekolahnya Islam, mau ke toilet, tiba-tiba di dalam kamar mandi itu tertutup, belum keluar-keluar, ada orang tapi nggak keluar-keluar. Akhirnya karena teman saya kebelet, diketok-ketok, ayo siapa ini di dalam, siapa, cepat. Terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Muncullah dua pasang atau dua wanita.
Betul, di dalam kamar mandi yang sempit. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang mereka lakukan? Yang pasti, kata yang panitia yang menyebut saya itu, yang pasti dia itu lama di kamar mandi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Dan ini pun ibu-ibu yang memondokkan anak-anak, ya, harus banyak-banyak didoakan. Karena di antara yang terjadi di pondok, ya, ini saya nggak nakut-nakutin, tapi ada memang dari zaman saya dulu mondok juga sudah ada kejadian-kejadian peristiwa ini. Yaitu perempuan suka perempuan. Ya, namanya lesbi itu ada. Ya bukan hanya di pondok tadi ya, di semua ada. Maka dari itu penting bagi kita menitipkan anak kita kepada Allah. Ketika mereka keluar dari rumah, kita katakan, wahai Robku, dikala pandanganku tidak lagi sampai kepada anakku, maka aku titipkan anakku kepadamu. Ya, baik yang punya anak laki-laki maupun yang punya anak perempuan. Hari ini kita nggak boleh tenang-tenang saja. Ya, karena musuh-musuh Islam itu bertebaran di mana-mana. Ya. Jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah ibu-ibu, harapan cita-cita anak kita dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi banyak-banyak mendoakan anak-anak. Kalau dulu pesan orang tua kita, kalau kita mau sekolah apa ibu-ibu masih ingat nggak? Apa pesan orang tua kita? Nggak pernah ada yang dipesanin. Belajar ya, terus ojo nakal, nurut sama guru gitu ya. Sekarang ditambah, nah, kalau mau cari teman yang baik, ya. Karena teman itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Bisa jadi anaknya yang awalnya baik, dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya tidak baik, ya. Dan bisa jadi orang yang tidak baik berjumpa dengan teman atau kawan yang baik, jadi baik. Masya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua. Tadi kan rukun pertama adalah adanya calon perempuan dan calon laki-laki. Yang kedua adanya ijab. Ijab itu ucapan yang berasal dari wali nikah perempuan atau orang yang menggantikannya. Yang ketiga adalah wali. Yang keempat adanya saksi. Yang terakhir adanya mahar. Nikah simple dalam Islam. Simple. Yang memberatkan pernikahan tuh kadang ya ada sepasang suami istri yang sudah mau nikah, misalnya dia harus mensyaratkan si istrinya mentakyin, menunjuk harus gedungnya pakai gedung ini gitu ya, maharnya yang mahal, gengsian katanya, atau maharnya harus sekian. Itu yang memberatkan pernikahan. Padahal yang namanya mahar itu tidak ada batasnya, Bahkan saya berikan apresiasi setinggi-tingginya bagi wanita Indonesia, maharnya hanya berupa alat sholat saja sudah qanaah. Masya Allah. Ya, jadi tadi ada berapa ibu-ibu? Apa saja yang pertama? Ijab itu sama qabul. Satu paket, ijab qabul. Jadi bukan hanya ijabnya saja, tapi qabulnya juga. Qabul itu perkataan dari calon laki-laki. Ijab, qabul. Kalau kita belajar fikih Syafi'i, dalam jual beli juga kalau di fikih Imam Syafi'i itu ada ijab qabul. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu, ya bukan berarti perempuan tuh seperti barang ya. Tapi zaman dulu kala tuh pernah nggak dengar kalau lagi jualan, kulo tumbas nggih, sah nggih, kulo tumbas gitu ya. Itu tuh sebenarnya mereka itu zaman dulu kala itu mengerti loh bab masalah fikih jual beli. Ya, zaman sekarang kita sudah nggak ada. Ya, bisanya nunul datang barang. Ya, Masya Allah. Itu di zaman kita sekarang. Nah, baik. Berarti kalau yang namanya rukun ibu-ibu, jika tidak ada dalam sebuah pernikahan, maka nikahnya tidak sah. Ya, diingat bahwa rukun bukan hanya dalam pernikahan, dalam segala ibadah. Rukun itu kalau sudah disebut rukun, artinya kalau tidak ada rukun dalam ibadah berarti tidak sah. Termasuk diantaranya adalah wali. Ya, subhanallah. Baik, sekarang yang kita pelajari ibu-ibu, kenapa kita mengatakan bahwa tidak sah ketika tidak ada wali? Karena Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang tidak ada walinya. Nanti wali itu dibagi jadi dua, wali dari nasab dengan wali hakim. Kita akan belajar apa saja wali nasab, apa saja wali hakim. Baik. Yang pertama, ibu-ibu, yang akan kita pelajari adalah wali dari nasab, ya, wali nikah, yaitu siapa saja yang dia menjadi mahram bagi mempelai wanita. Siapa saja yang dia menjadi mahram bagi para wanita itu bisa menjadi wali nikah. Contoh misalnya ayah, ya, ayah itu boleh, kakek itu boleh. Siapa lagi? Saudara laki-laki itu boleh. Siapa lagi? Paman juga boleh. Siapa lagi? Anak laki-laki dari keponakan.
Oh iya, ya lebih enaknya keponakan gitu aja ya. Karena saya tuh anak laki-laki dari saudara laki-laki, kok kepanjangan ponakan. Ponakan boleh. Dengan syarat kalau mau dijadikan walinya ponakan kita yang jadi wali, dengan syarat ponakan kita harus tahu apa hukum-hukum pernikahan. Jangan sampai anak TK ya dijadikan sebagai wali, nggak boleh. Ya, karena itu keponakan kita, ayo nak jadi wali ya. Ini nggak boleh. Ya, harus diantara syarat wali itu dia harus minimal tahu, ya tahu dan balik, harus tahu tentang apa sejatinya pernikahan itu sendiri. Jadi nggak sembarangan. Kakek bisa nggak kakek? Bisa, ya. Dengan syarat kakeknya belum pikun, ya maksudnya kakeknya masih bagus ingatannya. Atau siapa lagi? Paman, kakek, ada yang belum disebut? Adik termasuk saudara kandung laki-laki ya. Kakak atau adik, terus siapa lagi? Sudah termasuk di dalamnya saudara seayah itu boleh. Kenapa Mbak? Saudara seibu kalau ibu dan ayahnya sudah dukhul, sudah masuk, boleh. Gini loh, saya jelaskan sedikit. Kalau ada laki-laki dan perempuan, misalnya ada A, Fulan atau Fulan, dia punya ibu, oke? Ibunya menikah dengan seorang laki-laki dan laki-laki ini bawa anaknya, anaknya laki-laki. Sebentar, Fulanah, berarti Fulanah punya ibu. Ibunya nikah dengan laki-laki, dia bawa anak laki-laki. Maka Fulanah dengan laki-laki ini bisa jadi mahram, boleh menjadi wali kalau ibu sama bapaknya sudah menikah dan sudah melakukan hubungan suami istri. Ya, syaratnya melakukan hubungan suami istri. Ya, kalau belum melakukan hubungan suami istri belum jadi mahram. Ya, misalnya ada pura-pura nikah tapi hanya sebatas status misalnya, itu tetap nggak boleh. Harus kalau dalam syariat Islam itu ada namanya dukhul. Dukhul itu maksudnya masuk. Dan yang dimaksud dengan dukhul di sini adalah hubungan suami istri. Ya, dan itu boleh jadi wali. Ya. Nah, sama saudara sesusuan, ayah sesusuan, kakek sesusuan, adik sesusuan, semua yang ada dalam mahram nasab itu juga berlaku dengan sama saja dengan sesusuan. Di Indonesia ini belum lumrah ya sesusuan itu ya ibu-ibu, belum banyak. Kalau dulu waktu saya di Yaman, rata-rata yang namanya anak-anak tuh pasti punya ibu susu. Ya, itu sudah biasa. Anak sulung saya sekarang dia punya ibu susuan. Ibu susuannya di Yaman. Terakhir waktu itu ayah susuannya di Madinah dan sekarang sudah ke Yaman. Jadi hal yang biasa gitu loh. Dan itu bisa dijadikan sebagai wali. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jadi ternyata pernikahan dalam Islam itu simpel. Ya. Kenapa? Karena dia hanya memenuhi 5 rukun ini maka sah pernikahannya. Subhanallah. Kalau ada yang berkata begini, Ustazah berarti kalau nikah siri itu boleh? Ya, mungkin loh ada yang bertanya begitu. Saya katakan nikah siri dalam agama kita itu sah. Tapi hendaklah agar kelak kalau terjadi sesuatu di depan aman, hendaklah didaftarkan juga di KUA. Ya, kenapa daftarkan KUA? Ujung-ujungnya untuk keamanan mempelai wanitanya. Ya, dan hal ini yang berlaku di negara kita. Ya. Tapi kalau masalah nikah siri sah atau tidak sah, kalau memenuhi lima rukun ini, ya. Masalahnya kalau terjadi sesuatu, misalnya waliyadzubillah ya ada sesuatu di depan, maka kalau nikah siri negara kita tidak mau bertanggung jawab, nggak ada legalitasnya, nggak kuat, ya. Maka lebih baik kita daftarkan di KUA dan ini pentingnya dalam sebuah pernikahan. Baik, kemudian di sini ya akhwat, nih kata Abu Hurairah, ini bukan perkataannya Rasulullah SAW, tapi perkataannya Abu Hurairah. Diingat-ingat, berarti dalam nomor 64 ini ada sabdanya Rasulullah, ada yang hanya perkataannya Abu Hurairah saja. Apa kata Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kunna na'uddu allati tunkihu nafsaha hiya zaniyah. Bahwa setiap wanita yang dia menikahkan dirinya sendiri, maka dulu kata Abu Hurairah di zamannya akan terhitung sebagai seorang zaniyah, sebagai seorang penzina. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi enggak dihitung nikahnya, enggak halal. Ya. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak bahwa yang namanya wali itu syaratnya adalah laki-laki. Dan kita ini kan Bu, kita jelaskan siapa yang nanti mau jadi walimu ya. Walinya siapa? Jelaskan, ini paman, ini itu harus dijelaskan. Jangan sampai anak-anak kita bingung kalau mau nikah. Ya, misalnya yang ayahnya sudah tidak ada, kita jelaskan, "Nak, kalau ayahmu sudah enggak ada berarti yang boleh nanti kamu nikah itu walinya ini juga dijelaskan." Ingin saya beri catatan ibu-ibu, wali itu tidak sembarang wali. Yang paling utama untuk menjadi wali adalah ayahnya. Jadi begini,
Kalau ayah itu masih hidup, maka hendaklah dicari kalau dia misalnya berpisah dari ibunya. Jadi misalnya ada suami istri cerai, ya, meninggalkan anak. Anaknya mau nikah, ayahnya ini sudah nggak ada tuh. Cerai misalnya sama ibunya. Maka menjadi kewajiban dalam Islam ya, ayah anak kandung itu harus dicari, cari informasinya. Kalau masih hidup, hadirkan. Kalau memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Ya. Yang paling utama adalah ayahnya dulu. Jadi wali. Dan subhanallah ibu-ibu, di dalam agama Islam, subhanallah itu luar biasa indahnya. Seorang yang bercerai, suami istri yang bercerai kemudian meninggalkan anak, maka anak ini menjadi tanggungan ayahnya. Ya. Jadi yang namanya anak-anak karena sebab ibu bapaknya bercerai itu masih mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya. Masalahnya di negara kita yang tercinta ini terkadang ada banyak anak-anak yang korban dari perceraian itu ayahnya sudah tidak lagi menganggap, ya kan? Biasanya ikut ibunya atau ikut ayahnya? Ikut ibunya, dan ayahnya nikah lagi dengan wanita lain. Padahal besok di akhirat ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya anak, kenapa anakmu tidak diberikan nafkah? Kamu punya anak, anakmu mau menikah, kenapa kamu tidak jadi wali? Subhanallah, berat. Dan Islam itu sebenarnya adalah agama yang sangat menjunjung kemuliaan wanita. Subhanallah, sangat memperhatikan kebutuhan wanita. Sampai-sampai ibu-ibu, yang namanya laki-laki dan perempuan, kalau dia cerai, dia cerainya itu baru tolak satu, itu sebenarnya aslinya laki-laki ini masih harus memberikan nafkah kepada istrinya, kepada mantan istrinya, dan perempuan tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Ya, itu syariat. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Pertama, hikmahnya menjunjung tinggi seorang wanita. Kedua, barangkali dengan kebaikan suami kepada istrinya, barangkali akhirnya Allah lembutkan hatinya dan bisa rujuk kembali. Subhanallah. Tapi kita yang ada biasanya kalau sudah bercerai apa yang terjadi? Sudah pisah gitu ya. Yang satu kembalikan ke rumah ibuku, yang satu sudah pergi. Subhanallah. Jadi penting belajar bab masalah nikah ini lebih detail, karena banyak yang ada di masyarakat itu ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam syariat-syariat Islam. Dan ketahuilah bahwa syariat Islam itu kenapa mereka mensyaratkan ini, kenapa mereka memerintahkan ini, tujuan utamanya adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita, apalagi kita seorang wanita. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kemudian yang ingin saya bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kapan wali itu boleh diwakilkan. Nah, ini juga penting. Jikalau yang menjadi wali yang kita prioritaskan sudah tidak ada, misalnya ayahnya sudah nggak ada, maka boleh diwakilkan oleh pamannya. Pamannya sudah tidak ada, maka boleh diwakilkan oleh kakeknya. Terus, ya, kakeknya sudah tidak ada, maka boleh diwakilkan oleh kakaknya. Kakaknya sudah nggak ada, maka diwakilkan oleh adiknya. Adiknya sudah tidak ada, maka boleh diwakilkan baru oleh hakim. Ya, dan ini ujung. Hakim ini bukan yang pertama ibu-ibu, tapi yang prioritas utama adalah perwalian dari jalur nasabnya. Banyak sekarang orang-orang yang tergesa-gesa untuk menjadikan wali hakim sebagai walinya, padahal ini tidak diperbolehkan kecuali dengan udzur syar'i. Contoh udzur syar'i seperti apa? Ini ibu-ibu yang harus kita ketahui. Contoh misalnya, saya sedih ya Bu, kalau cerita ini sedih. Ya. Contoh kalau ada anak hasil zina. Saya tuh kalau cerita tentang anak hasil zina itu saya pasti memori saya kembali ke dimana saya pernah mengajar di sebuah boarding school, dan di situ ada anak SMA dan dia akhirnya mendapatkan kabar dari budenya bahwa dia adalah anak hasil zina. Ya, dia datang kepada saya waktu itu di kelas, dia berusaha untuk meminta teman-temannya keluar dan dia bilang ke saya, "Ustazah, kenapa Allah tidak adil? Ustazah, kenapa teman-teman saya dilahirkan dari orang tua yang halal sedangkan saya dilahirkan dari orang tua yang berzina." Ya, dia sangat menyesal dilahirkan dari orang tua yang berzina. Kenapa ibu-ibu? Karena ternyata anak hasil zina kalau mau nikah itu tidak bisa ayahnya jadi wali, pamannya nggak bisa jadi wali, kakeknya nggak bisa jadi wali. Siapa yang jadi wali? Hakim. Sedih nggak Bu? Sedih. Ya. Dan kita memohon kepada Allah ibu-ibu, di mana di zaman sekarang itu banyak perzinahan merebak di mana-mana. Ya. Tanda hari kiamat itu kata Rasulullah SAW, banyaknya minuman keras, banyaknya perzinahan, banyaknya musik. Ya. Dan ketika
banyaknya perzinahan merajalela di mana-mana, saatnya kita benar-benar berdoa, angkat tangan kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, Engkau yang menjaga keturunan kami ya Rabb, jagalah mereka dari sebuah perzinahan, jagalah mereka dari perbuatan yang fahisyah, yang buruk. Dan kalaulah ada di antara orang tua yang dulu pernah melakukan zina misalnya, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat bertaubat, karena kalau tidak bertaubat maka tunggu anaknya pun berzina, ya, karena zina itu hutang yang harus dibayar. Dan kasihanilah anak-anak keturunan, kalau dia nggak punya dosa apa-apa, karena orang tuanya melakukan perzinahan, akhirnya mereka berzina. Naudzubillah summa naudzubillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, maka Allah akan ganti dengan kehidupan yang baik. Subhanallah, ya. Mulai lagi kita banyak berdoa ya ibu-ibu ya, pada Allah, menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang perwalian, kita sudah selesai belajar siapa laki-laki yang soleh yang sesungguhnya, yaitu yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, dan juga tentunya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang ibu-ibu dapatkan di pagi hari ini menjadi bekal bagi kehidupan kita dan anak keturunan kita. Semoga Allah mampukan kita untuk menjadi ibu-ibu yang salihah. Semoga Allah karuniakan untuk kita menantu-menantu yang salih dan salihah, dan semoga Allah kumpulkan kita kelak semuanya dengan anak keturunan kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan mbah buyut kita di surga Allah yang tinggi. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.